Menurut saya, sesuatu yang ilmiah itu baiknya dijawab dengan yang ilmiah lagi. Sedangkan tes DNA kan termasuk ilmiah ya. Agar masyarakat Indonesia ini tidak lagi bertanya-tanya mengenai kebenaran kajian Kiai Imaduddin ini. Karena kami sangat ini ya, sangat menunggu. Kami sangat menginginkan kebenaran. Toh kalaupun misalnya kebenaran itu terbukti benar atau tidak, kami ini akan tetap menghormati para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Yang pertama adalah Gus Faiz dan yang kedua adalah Neng TV. Beliau berdua akan berbicara sebagai perwakilan santri Banten ya. Santri dan santriwati Banten. Dan kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang sedang ramai, tidak hanya hangat lagi, tapi sampai panas. Nah, isu apakah itu, hai saudara? Yaitu isu tentang tantangan dari Habib Umar As-Segaf ya, yang katanya beliau itu dari Lampung. Kemudian beliau itu ternyata menantang beberapa tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh NKRI, yang diantaranya adalah Kiai Haji Imaduddin, kemudian Gus Fuad Pleret, kemudian Gus Arya Pekalongan, dan juga guru kita Abah Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Al-Mubarak. Nah, kalau boleh tahu nih, di kalangan santri, sebagai seorang santri ya, sebenarnya pandangannya itu bagaimana sih mengenai isu yang sedang viral-viralnya saat ini, di mana Habib Umar As-Segaf itu menantang kepada tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan oleh Umar As-Segaf ini? Silahkan Gus Faiz untuk berstatement. Silahkan. Ya, silahkan. Terkait Umar As-Segaf ya. Habib. Oh iya, Habib. Beliau kan Habib ya. Dari Umar itu menantang balik berarti gitu kan? Betul. Ya, menantang balik penelitian Kiai Imaduddin ya. Ya. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ya. Karena kan ya sebagai kan memang itu juga membahas terkait habaib, boleh saja, itu artinya menantang gitu, cuman ya perlu mendasar gitu, perlu mendasar dan ya sesuai sama syarat-syarat yang ditentukan oleh Kiai Imad itu sendiri gitu kan. Apa yang disyaratkan oleh Kiai Imad ya harus ditepati gitu. Cuman kan pada akhirnya kan sekarang kok nggak ada suaranya gitu, malah terlihat terlihat mencela-mencela gitu kan, nggak ada kabar gitu kan. Nah, harusnya kalau memang siap, karena itu kencang sekali kan, saya berani menantang gitu kan, itu kencang sekali. Tapi kok nggak kelihatan lagi gitu, kemana gitu kan? Jangan ngeprank gitu ya? Gitu, ngeprank doang kali gitu. Gitu. Kalau untuk Neng TV? Ya, untuk saya sendiri hampir sama dengan pendapat Gus Faiz. Jadi tantangan Habib Umar itu As-Segaf menurut saya merupakan langkah yang gentleman sebagai seorang Habib ya, yang berani menantang penelitian Kiai Imaduddin ya kan, dibanding orang-orang yang selama ini hanya koar-koar berkata kualat ya kan, atau bahkan yang ekstrim mereka sampai berani mau memenjarakan Kiai Imaduddin ya kan ya. Itu benar-benar langkah yang sangat tidak bijak dan juga tidak logis gitu ya. Tapi Habib Umar ini kalau berani benar-benar menantang Kiai Imaduddin gitu dalam pertemuan ini sangat gentle. Tapi dengan syarat bahwa ini bukan hanya dilakukan atas dasar pribadi dan juga tidak membawa-bawa Rogito atau habaib yang lain, karena kalau menurut saya masuk akal ucapan Kiai Imad atau yang lainnya yang tidak menginginkan perdebatan apabila hanya perseorangan, karena hanya buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi akan lebih bagus apabila tantangan Habib Umar ini memang atas jadi sambil bawa-bawa Robitoh dan habaib sendiri gentle, dan jangan pada akhirnya setelah kita masyarakat senang nih kan, karena memang ini kan yang ditunggu-tunggu selama ini. Tantangan ini kan yang ditunggu-tunggu selama ini oleh kita masyarakat Indonesia secara umum ya. Masyarakat Indonesia secara umum kan kita kan memang sudah menunggu-nunggu tantangan ini. Karena apa? Karena kita ini ingin mengetahui kebenarannya loh tentang statement Kiai Imaduddin ini. Kita tuh menunggu jawaban tantangan dari para habaib. Kita juga menunggu tentang kebenarannya ini, yang mana yang benar, statement Kiai Imad atau statement dari para habaib yang menolak ya. Tapi tentunya harus dibalas dengan kajian ilmiah yang sama. Jangan ternyata tentang itu debat itu hanya jadi tantangan debat, juga debat kusir yang tidak ada ininya, yang tidak ada muatan-muatan, yang tidak ada ujungnya, muatan-muatan keilmuannya, dan tidak akan ditemukan kebenarannya pada ujungnya ya kan. Kemudian sebenarnya akar permasalahan ini apa sih sampai bisa gitu kan?
akar permasalahan ini ya. Ya. Apa kalau yang saya lihat dari video-video di YouTube Habib Umar kan hanya ada 2 tantangan kan. 2 tantangan dari Habib Umar itu. Yang pertama mengenai boleh atau tidaknya panggilan habaib, ya kan, dalam Islam, ya kan. Yang kedua tantangan Habib Umar juga mengenai kebenaran bahwa klan Ba'lawi ini Duriyah nasabnya terputus dari 1000 tahun yang lalu di Ubaidillah kan, menurut keterangan kajian ilmiah Kiai Imaduddin. Kalau itu kan kita wallahu alam bisawab ya. Kita kan wallahu alam bisawab itu kan penelitian Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin punya data-datanya ya kan mengenai hal itu. Kebenarannya tidak tahu. Kalau kebenarannya kita juga belum tahu. Karena dari pihak habaib sendiri pun kan belum ada. Betul. Berarti untuk sementara waktu tesis dari Kiai Imad ini belum bisa dibantahkan ya. Karena memang yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah data di abad awal, ya kan, yang menunjukkan ketersambungan Imam Ubaidillah kepada Imam Ahmad bin Isa, gitu ya. Kalau melihat latar belakang dari Kiai Haji Imaduddin, itu sebenarnya kenapa sih kok sampai ada penelitian yang dilakukan oleh beliau itu? Sebenarnya apa sih yang membuat beliau termotivasi untuk meneliti itu? Jangan-jangan ada hal yang kecemburuan sosial lantaran di kalangan habaib itu, waduh, dimuliakan oleh masyarakat, sementara untuk Kiai Haji Imaduddin ataupun yang lain itu tidak, atau bagaimana itu sebenarnya? Kita pengen tahu. Ya kalau seperti itu kan wallahu alam bisawab ya. Kita nggak bisa dong menuduh Kiai Imaduddin katanya membuat kajian ilmiah itu atas dasar iri loh. Kan urusan hati itu siapa yang tahu gitu kan. Kita nggak bisa menjudge seseorang itu membuat sebuah karya ilmiah dengan alasan bahwa beliau itu punya iri hati gitu, dengki, nggak bisa. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin ada statement dari Kiai Haji Imaduddin bahwasanya adalah seorang oknum Habib yang menyatakan bahwa dzurriyyat Wali Songo itu terputus, bahkan meskipun ada itu pun dari jalur perempuan. Nah mungkin itu jadi salah satu. Ya, kan kita wallahu alam bisawab ya. Menurut kan yang pertama kata saya juga kalau tujuan dari awal mula pembuatan tesis Kiai Imaduddin itu kita tidak bisa kita tidak bisa langsung menjudge bahwa itu karena disebabkan oleh iri hati, karena perilaku para habaib selama ini di Indonesia yang mungkin diagung-agungkan, atau karena para habaib katanya ada yang menyatakan statement tentang Wali Songo. Itu wallahu a'lam bishawab. Cuma kita kalau lagi berhusnuzon ya sama Kiai Imaduddin, barangkali beliau membuat tesis tentang kajian ilmiah ini karena memang beliau ini memang ingin meneliti. Kan beliau itu adalah seorang akademisi ya. Yang namanya akademisi kan mereka memang cinta sama ilmu dan kritis ya kan kalau akademisi. Jadi apapun yang mereka anggap ada sesuatu yang mengganjal, langsung mereka cari kan yang namanya akademisi. Nah, kalau terkait misalnya tentang nasab Wali Songo yang terputus, ucapan nasab Wali Songo yang terputus ya mungkin bisa juga, mungkin gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab gitu. Kalau tentang nasab Wali Songo yang terputus, dan memang kalau melihat dari awal-awalnya sih tentang permasalahan nasab Wali Songo ini ya mungkin bisa jadi kalau itu bisa jadi penyebab masalah ini jadi semakin membesar, polemik ini. Kan tadi Anda tanya, kenapa polemik ini bisa jadi sesuatu yang membesar, viral, bahkan sampai mendunia gitu. Kan salah satunya memang dimulai dari awalnya kan kisruh nasab ini dimulai dari pertama ada ucapan statement dari salah satu oknum Habib yang mengatakan bahwa nasab Wali Songo terputus kan. Memang awalnya dimulai dari itu. Sebelum melanjutkan statementnya, sebenarnya Wali Songo itu punya keturunan nggak sih? Gus Faiz ini? Ya kalau misalkan nggak ada keturunan mah ya gimana kan di Banten gini. Di Banten ada Kesultanan Banten. Ya itu gimana kan, itu juga sebuah bukti kalau memang itu Wali Songo juga punya keturunan gitu. Banyak bahkan itu baru dari satu tokoh Wali Songo ya, belum dari keturunan Sunan Ampel, Bonang, Giri dan seterusnya. Sekarang juga udah mulai berbicara kok, udah mulai naik gitu, angkat suara gitu, banyak yang mulai berbicara soal itu gitu. Iya. Kan untuk di Banten sendiri ya, di Banten sendiri itu ada beberapa gelar yang digunakan itu bagus. Ya, di antaranya ya ada Tubagus, ada Raden dan seterusnya. Itu sebenarnya apa sih maksud dari gelar itu? Artinya apakah ini merupakan satu gelar yang biasa digunakan di kalangan menak atau keraton atau bagaimana itu? Tubagus misalnya. Barangkali itu hanya sekedar identitas saja, identitas untuk nanti identitas untuk nggak ada kepentingan apapun, cuma sekadar identitas buat barangkali menunjukkan bahwa ini adalah satu warna besar seperti itu aja. Ya kan itu banyak hikmahnya Gus. Misalkan kita lagi di jalan, siapa namanya, saya Raden Anu, oh saya juga sama, nah itu kan bisa menjalin silaturahmi dari situ. Apa salahnya gitu? Nggak ada masalah kalau sekedar kayak gitu mah. Lalu kembali ke Neng Vivi,
Jadi kan sekarang ini dipermasalahkan ya mengenai gelar Habib, ya, Habib. Jadi untuk Habib sendiri menurut pandangan atau di kalangan pandangan santri di dunia pesantren itu seperti apa sih? Kalau untuk saat ini kan, kalau para santri-santri awalnya baru mengenal bahwa Habib itu adalah turunan dari Yaman yang masih bersambung nasabnya ke Rasulullah, ya kan? Dan wajahnya tuh biasanya masih Mancung gitu hidung ya, mancung, orang-orang orang-orang gitu gimana ya. sih? Itu waktu awal-awal, Ya. awal-awal pengertian kita tentang Habib. Cuma kalau makin ke sini kan saya juga makin mendengar penjelasan dari banyak-banyak YouTubers yang lainnya pengertian Habib, atau dari referensi dari Gus Aji sendiri kan pernah bikin ya video mengenai pengertian Habib itu apa. Jadi sedikit-sedikit kami mulai tahu bahwa Habib itu awalnya adalah artinya itu orang yang kita cintai, yang dicintai gitu kan. Dan itu memang panggilan dari Yaman. Tapi ada sebelumnya kan Sayyid, panggilnya kan Syarif gitu kan. Kalau Habib ini kan hanya istilah yang dari Habib dari Malawi, Yaman gitu. Kalau yang lainnya ada juga yang dipanggil Sayyid, Syarif. Kalau untuk Wali Songo sendiri itu kan itu apa ya? Menurut sebagian versi bahwa beliau-beliau itu termasuk dari Dzurriyyah Rasul. Sejauh mana kebenaran ini? Dan saat ini kan kemarin saya juga ngelihat dari udah ada penelitian juga kan dari Tubagus Mogi yang menyatakan tentang kebenaran nasab Wali Songo bersambung ke Rasulullah. Cuma kan ternyata bukan dari jalur Balawi yang kita tahu selama ini. Ternyata malah dari jalur Sayyidina Hasan, ya kan, Musa Al-Kazim. Dari Sayyidina Husain juga kan. Lagi ada yang dari Sayyidina Hasan melalui jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan, ada juga. Dan bahkan kalau Dzurriyyah Wali Songo ternyata setelah ada yang dites DNA, alhamdulillah kan ternyata hasil tes DNA-nya memang positif ke arah situ, ke arah Dzurriyyah. Untuk kita kan tadi sudah membahas tentang katakanlah perdebatan ya di antara kaum Ba'alawi atau Habaib dengan Dzurriyyah Wali Songo ya. Kira-kira menurut kalangan santri itu solusinya apa ya supaya permasalahan ini selesai gitu tuh? Karena di media sosial ini sangat-sangat panas gitu tuh. Ya, antara ulama gitu yang dari jalur Dzurriyyah Wali Songo dengan Habaib ya kan. Kalau menurut saya sih penyelesaiannya satu. Baiknya oknum Habib yang mengatakan bahwa Dzurriyyah Wali Songo terputus itu klarifikasi untuk minta maaf. Karena pada kenyataannya Dzurriyyah Wali Songo ini sampai saat ini tuh masih ada. Dan saya bisa menjamin bahwa Dzurriyyah Wali Songo sampai saat ini masih ada. Karena saya tinggal di Banten, saya bergaul dengan para keturunan Kesultanan dari Banten. Mereka itu punya nasab, dan nasab mereka itu memang tersambung dari jalur laki-laki. Walaupun ada yang terputus, tapi tidak semuanya. Banyak juga yang tersambung. Karena memang untuk penggunaan Tubagus sendiri itu memang khusus jalur laki-laki ya. Jalur laki-laki Tubagus. Karena kalau di Banten Tubagus itu memang khusus untuk jalur laki-laki ke atas, terah ke atas gitu, tanpa terpotong oleh perempuan, itu Tubagus. Tapi kalau yang terpotong perempuan itu udah nggak boleh pakai Tubagus, tapi ininya permas kalau ini. Jadi situ kita bisa membedakan mana Tubagus yang tersambung nasabnya dari jalur laki-laki dan mana yang tidak tersambung dan terpotong semuanya pokoknya dengan data ya. Ya, dengan data. Ketika dia mengaku Tubagus harus punya ada data. Karena di Kesultanan Banten sendiri kan punya lembaga nasab yang khusus untuk mengurusi nasab-nasab Tubagus ini. Gitu. Dan mereka punya data buku catatan dari turun-temurun. Jadi tidak sembarangan mereka membuat ini nasab itu. Terus kan ada nih, saya ingin menyinggung juga bahwa sempat ada oknum Habib yang mengatakan katanya kalau memang benar Dzurriyyah Rasul atau Dzurriyyah Wali Songo, kenapa baru muncul sekarang? Ya kan ada yang mengatakan itu. Saya ingin menjelaskan mengapa kami baru terbuka sekarang saat ini, karena zaman dahulu di zaman Belanda saya sering mendengar cerita dari buyut saya, dari nenek saya, bahwa mereka itu dulu harus menyembunyikan status dikarenakan mereka dikejar-kejar oleh para Belanda. Kalau eyang saya yang dari Sumedang. Siapa namanya? Beliau kan dengan Arya Banda Yuda. Beliau ini hijrah dari Sumedang ke Pandeglang hanya karena ingin menghindari Belanda, karena tidak ingin menjadi panglima perang di Sumedang yang diperintah oleh Belanda. Jadi nggak mau jadi antek Belanda ya? Nggak mau. Kakek saya ini tidak mau menghindar. Dan ketika di Pandeglang pun beliau menghilangkan nama radennya. Jadi diganti menjadi Muhammad. Hingga ke anak turunannya selanjutnya Raden Arya Banda Yuda, ke bawahnya ke Raden Muhammad Kiai Haji Muhammad Karis, itu ke bawah.
itu diganti, bukan lagi Raden tapi jadi Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah simbol dari Raden pengganti itu, dari Raden pengganti itu dari sendiri, Raden. laki-laki. Iya. Atau kakek saya misalnya yang dari jalur buyut saya yang dari jalur nenek. Beliau itu tuh bagus Bakri Atmadikusuma. Jadi beliau itu kan termasuk bangsawan di Banten dulunya, dan beliau ini kan pernah sekolah di sekolah Belanda ya, elit bangsawan saat itu. Kebetulan beliau mendapat ini kan nilai cemerlang. Jadi siswa teladan kan. Setelah lulus beliau itu diminta oleh pemerintah Belanda untuk mengajar, mengabdi di sekolah Belanda. Karena saking beliau tidak maunya menjadi bekerja untuk Belanda, beliau sampai harus lari-lari, pindah-pindah, menghindari Belanda atau berpura-pura sakit hanya karena tidak ingin mengajar. Itu menurut cerita nenek saya ya. Cerita nenek saya sering cerita bahwa dulu buyut saya itu selalu lari dari kejaran Belanda. Bahkan ketika nenek saya lagi masih bayi itu hampir mau ketahuan dan mau ditembak sama Belanda gitu, karena tidak mau mengajar. Tapi sampai akhirnya ketika Belanda sudah tidak ada di bumi Pertiwi, baru beliau mau menjadi guru dan menjadi penilik sekaligus penilik hingga akhir hayatnya. Bahkan kalau tidak salah untuk Tubagus Bakri itu sendiri, itu menjadi sebuah nama jalan itu di dekat alun-alun Kota Serang. Iya. Nah, Tubagus Bakri Atmadikusuma. Kembali lagi ke tadi solusi ya. Solusi dari isu yang sedang panas ini, atau untuk menengah-nengahi lah, atau untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan polemik ya, untuk menyelesaikan polemik yang sedang viral saat ini. Tadi satu tadi kata saya, pihak Oknum Habib yang menyatakan Duriah Wali Songo ini terputus, mohon untuk meminta maaf, karena pada kenyataannya ternyata Duriah Wali Songo itu hingga sekarang masih tersambung. Saya berani menjamin itu hanya satu di Banten, tapi di Cirebon masih ada, Sumedang masih ada, di Demak masih ada, Jawa Timur juga masih ada. Saya berani menjamin. Bahkan di luar Jawa ya, sampai ke luar negeri pun masih banyak turunan-turunan dari Wali Songo tersebut. Itu yang masuk data loh ya. Iya, itu yang belum lagi yang tidak terdata. Kadang banyak juga yang mereka itu yang tidak malah dipunahkan, malah sengaja dipunahkan banyak. Iya. Yang kedua, selain minta maaf yang Oknum Habib itu, yang kedua baiknya para habaib ini, kaum baklau ini, untuk menjawab tesis Kiai Imaduddin, baik secara kajian ilmiah, ya kan, sebaiknya kajian. Kalau tidak bisa melalui kajian ilmiah karena memang mungkin sulit ditemukan data-datanya yang diminta Kiai Imaduddin kan dari abad 4, 5, 6 itu ya, mungkin sulit ditemukan karyanya, ya nggak apa-apa mungkin melalui DNA, karena menurut saya sesuatu yang ilmiah itu baiknya dijawab dengan yang ilmiah lagi. Sedangkan tes DNA kan termasuk ilmiah ya. Tes DNA ini sudah bisa dijamin keakuratannya tuh 80-90% kan. Agar masyarakat Indonesia ini tidak lagi bertanya-tanya mengenai kebenaran kajian Kiai Imaduddin ini. Karena kami sangat ini ya. Sangat menunggu, kami sangat menginginkan kebenaran. Toh kalaupun misalnya kebenaran itu terbukti benar atau tidak, kami ini akan tetap menghormati para habaib, terlepas dari beliau nasabnya terputus atau tidak, kami tetap akan menghormati. Karena kita tahu kan bahwa para habaib ini memiliki ilmu yang banyak para habaib yang memiliki ilmu yang Masya Allah. Ada yang wali gitu, bahkan wali kutub, orang yang soleh, ulama. Habib Umar yang bin Hafid yang di Yaman, ya kan, Habib Abdullah Baharun, ya kan, atau Habib Lutfi, Habib Jan, dan banyak lagi lah, lagi. Bisa dihitung ya, karena banyak. Jadi walaupun benar nasabnya tidak tersambung, kami insya Allah akan tetap menghargai, karena kami tidak melihat seseorang itu hanya dari nasab, melainkan dari ilmu, dari ilmu dan perilaku pun sangat kami hargai. Ya kan? Berarti seandainya nanti di hari ke depan mereka tidak mampu untuk menjawab atau mendatangkan antitesis kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin, itu bagaimana ya? Wah, itu akan tetap menjadi polemik ya, sampai akan tetap menjadi polemik. Iya, malah menjadi membludak mungkin. Bahkan bisa jadi itu yang kita khawatirkan. Karena yang saya lihat di komenan-komenan ini semuanya kan hampir rata masyarakat Indonesia ini meminta tes DNA dan meminta jawaban benar atau tidak. Jadi menurut saya ini sangat penting. Ini harus diselesaikan. Ini benar-benar harus diselesaikan dengan bukti antitesis. Kalau tidak, tes DNA. Oh gitu ya. Untuk melawan doktrin tadi kualat, itu bagaimana ya menanamkannya di kalangan santri atau kepada kalangan santri? Doktrin kan biasanya ditakut-takutin gitu
Santri ini tidak terdoktrin dengan doktrin yang seperti itu, artinya melawan doktrin yang seperti itu. Oke, lagi-lagi ya santri itu ngelihat akhlaknya sih. Jadi nggak mau kita jangan melawan, mau itu habaib, mau itu siapapun. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, yang kita lihat bagus, tetap aja kita nggak bisa hormat, nggak bisa menghargai gitu, nggak bisa cinta gitu. Cinta bukan paksaan seperti itu gitu. Cinta itu rasa. Cinta itu rasa gitu. Jadi nggak bisa lah gitu dipaksakan seperti itu, nggak bisa. Ya. Kalau misalkan santri yang mengidolakan habaib ya silakan. Tapi kalau misalkan habaib itu yang akhlaknya kurang baik, ya mau bagaimana kita bisa cinta gitu Betul. kan. Apalagi dengan adanya tesis Kiai Haji Imad ini, seakan-akan Kiai Haji Imaduddin ini adalah seorang yang pembenci Habib. Nggak boleh dong diartikan seperti itu. Oh, enggak. Saya nggak yakin kalau Kiai Imad itu benci terhadap Habib, karena mau gimana pun juga ya manusia lah. Habib itu ya manusia gitu. Yang punya salah, punya dosa. Iya, gitu betul. Ya, Kiai Imad cuma hanya sekedar punya penelitian kok. Ya. Punya penelitian apa salahnya? Justru itu diapresiasi oleh kita semua gitu. Itu membanggakan Banten loh gitu. Ya. Apa salahnya itu Kiai Imad itu punya penelitian ilmiah, karena itu juga logis kok. Ya. Bagi kita logis kok penelitian itu kita terima gitu. Ya, betul. Justru yang kita tunggu itu mana bukti dari habaib itu keturunan Rasulullah, mana buktinya gitu kan. Kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan nanti ada habaib yang berani gitu tes DNA atau membantah kajian tesis Kiai Imad itu dengan tepat gitu, dengan akurat. Kalau memang betul toh itu keturunan Rasulullah, kita legowo, kita bisa menghargai gitu. Berarti untuk Kiai Imad sendiri misalkan ada antitesis beliau yang dari kalangan mereka, itu bisa jadi minta maaf. Oh, bisa jadi. Kita sangat legowo, kita sportif lah gitu. Jadi sebagai Dzurriyyah Wali Songo, kita ini memiliki kejujuran hati ya. Kalau bilang kita ini salah, bilang salah. Kalau kita ini benar, harus minta maaf. Diperjuangkan. Betul. Benar. Iya. Nah, sementara kalau ya mungkin oknum-oknum itu ya, yang ketika mereka itu salah bukannya minta maaf, bukannya merasa salah, tapi merasa benar aja, bahkan melawan. Kan barangkali hal ini yang menjadi pemicu dari kemarahan para dzurriyyat gitu ya. Oke, kalau menurut saya sih ya ada oknum yang seperti itu, yang menafikan keturunan Wali Songo. Ya itu kita buktikan aja nanti, bagaimana faktanya gitu. Kalau menafikan itu bahaya loh, hati-hati gitu, jangan sembarangan gitu. Nanti sama dia nanti bisa mungkin barangkali bisa kualat ya. Kualat, gitu. bukan oleh kita tapi oleh leluhur kita. Kita saksikan aja bagaimana nasibnya seperti nanti dia ke depan gitu. Ya. Karena kalau sepengetahuan saya ya, bahwa kualat itu aslinya bukan hanya karena disebabkan oleh sucinya seseorang yang tidak kita ikuti itu ya, kita kualat itu. Tapi kualat itu juga kan bisa jadi karena perilaku kita sendiri yang menyakiti orang lain, gitu kan. Walaupun beliau dzurriyyah Wali Songo, walaupun beliau dzurriyyah Rasul, kalau pada kenyataannya kita Kiai Imad atau kita yang meminta jawaban atas tesis Kiai Imad ini gitu, untuk kebenaran, apa salahnya gitu? Mana mungkin sih Allah akan tiba-tiba menghukum kita gitu, karena kita kualat. Kan kita hanya ingin bertanya, mengetahui fakta atau kebenaran, ya kan? Kan yang namanya kualat itu tidak hanya pada dzurriyyah Rasul, pada ibu kita aja, ya, seorang ibu yang bukan dzurriyyah Rasul, kalau misalnya kita menyakiti hati beliau, kita tidak dan kita kita melawan beliau, kita bisa kena kualat kan. Ya kan? Jadi kualat itu bukan semata-mata sucinya orang yang kita sakiti, tapi memang perilaku kita yang menyakiti orang lain. Berarti kembali lagi kepada kemuliaan setiap muslim itu sendiri ya, tanpa melihat apakah dia itu dzurriyyah Rasulullah atau bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang habaib itu kalau dari tampang menawan ya, pada mancung gitu, ganteng, terus pakai udang gitu, pakai baju. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, Kita bisa melihat lautan yang begitu indah, tapi kita jangan terlena. Bisa jadi menimbulkan musibah. Kita juga jangan terlena dengan kecantikan seseorang gitu kan. Bisa jadi malah mengkhianati kita. Itu makanya kita jangan serta-merta kita mengidolakan pul-pulan sama satu golongan gitu. Nah, barangkali ada salah dan bisa mudorot lah gitu ke kita semua gitu kan. Itu istilah aja lah. Gitu. Luar biasa obrolan kita dengan santri-santri Banten, santri dan santriwati Banten ini. Cukup menarik dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.